Sohibul Ibad atau nasihat-nasihat untuk ahli ibadah. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami was-shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selaku hamba Allah yang sudah beriman, tentu saja yang paling utama adalah kita berterima kasih ataupun bersyukur kepada Allah tanpa harus minta, tanpa harus pesan. Kita lahir dari rahim ibu kita yang muslimah. Iman ini tidak ada bandingannya. Iman ini nilainya tak terhingga. Iman ini sangat berharga dan berarti dan bernilai. Tidak ada orang yang beruntung kecuali dia orang yang beriman. Tidak ada orang yang bernasib baik kecuali dia yang beriman. Karena sekecil apapun nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, ketika disandingkan dengan iman, maka disitulah akan ada nilainya. Ini kita bicaranya konsep Quran. Ketika nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan tidak disandingkan dengan iman, sebesar apapun tidak ada nilai di hadapan Allah. Jadi keuntungan yang utama, kita sudah menjadi seorang mukmin. Barulah kemudian keuntungan yang kedua itu sehat. Sehat bisa menjadi motor utama untuk meraih ridha Allah, untuk mempercepat meraih kemuliaan di sisi Allah, untuk memperbanyak kedudukan kemuliaan di sisi Allah dengan sehat. Karena dengan sakit kita suka terhambat. Sholat kadang-kadang susah, taklim kadang-kadang susah, puasa juga bisa terhambat karena uzur sakit. Ketika kita punya dua, iman dan sehat, maka sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Ketika kita punya satu, katakan iman, kita masih untung. Walaupun misalnya kurang sehat. Karena walaupun dengan sehat terganggu, kita masih bisa beraktivitas ibadah walaupun tidak maksimal. Tapi kalau kita balik, kita punya sehat tapi tidak punya iman, rugi. Nah, sekarang kita coba kembalikan ke kita masing-masing. Kita termasuk orang yang punya apa? Punya salah satunya atau punya kedua-duanya? Kalau secara fisik kita nih punya dua-duanya. Sehat punya, iman punya, duit insya Allah.
Kalau kita sudah punya dua-duanya, berarti kita sudah diberi modal oleh Allah untuk menjadi orang yang selamat. Hanya kitanya mau nggak berupaya untuk menjadi orang-orang yang selamat. Nah, kajian kita pada siang hari ini sebenarnya ngambilnya nama sebuah kitab ya, Nasaihul Ibad. Itu pengarangnya Ibnu Hajar, kemudian dijabarkan secara panjang lebar dan luas oleh Imam Nawawi. Nasaihul Ibad itu pengertiannya atau pemahamannya adalah nasihat-nasihat buat ahli ibadah. Pertanyaannya, orang udah ibadah kok perlu dinasihatin? Apa perlu? Banyak gangguan, banyak hambatan, banyak masalah ketika orang itu sudah masuk dalam ruang ibadah. Katakan yang sederhana saja, orang yang sudah mau ibadah akan dirongrong hatinya dengan riya. Dengan riya. Orang yang sudah mau ibadah hatinya akan dirongrong dengan riya. Kemudian yang kedua dengan sombong, takabur. Kemudian juga ada namanya hubbul jah. Hubbul jah itu dia senang dengan apa? Dengan ketinggian. Kalau pengennya jadi pimpinan gitu, itu hubbul jah. Tanpa diimbangi dengan kemampuan, cuma dimodalin dengan keinginan. Itu dalam ibadah. Kadang kita suka nggak terasa, suka nyeletuk ngomong begini, ya sholat subuh cuma 2 rakaat aja, pakai nggak sanggup. Itu nggak sanggup, kebangetan, gitu ya. Itu dengan tidak terasa menganggap si fulan lemah, kita kuat. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan nih jatuh dalam ruang takabur, jangan-jangan. Makanya penting ada nasaihul ibad, nasihat. Bisa saja kita kuat 4 rakaat, tapi kawan kita belum diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunaikan yang 2 rakaat. Oleh karena itu, yang paling patut adalah keteladanan dan contoh, bukan tutur kata. Nasihat mesti kita pilih-pilih. Jangan sampai kita jatuh dalam ruang takabur, apalagi riya. Ketika seorang yang sudah gemar ibadah kemudian hatinya dirongrong, maka akan menghadapi kendala juga buat dia meraih nilai yang maksimal, mendapatkan nilai yang maksimal. Oleh karenanya perlu watawasau bil haq, watawasau bis shaum, saling mengingatkan dalam bentuk bahasanya yang sederhana. Jangan sampai tadi jatuh pada riya, jangan sampai jatuh pada takabur. Yang keduanya, ada kalanya bukan cuma tadi sombong, tapi riya, pamer. Di kantor ngantuk. Nah, apa sih katanya kerja pakai ngantuk aja, malam tahajud, gitu. Ya kan, malam tahajud. Maksudnya sih memberikan satu argumentasi, gitu. Hanya kalau kita nggak pandai-pandai memilih alasan yang tepat dalam pengertian agar ini bisa juga memahami ngantuknya kenapa, tapi di sisi lain juga kita terhindar dari riya. Malam tahajud, emang berapa rakaat? Ya biasa sih 12 rakaat, biasa gitu kan. Jadi ngunjukin kalau saya biasa 12 rakaat tahajudnya gitu maksudnya.
Awalnya tidak seperti itu. Awalnya tidak ada niatan riya. Tapi begitu kata temannya nih, hebat ente udah bisa istiqomah 12 rakaat. Saya mah baru 2. Mulai itu hatinya berbinar-binar. Nah, ini untuk kunci riya. Dalam teorinya, yang namanya riya itu adalah ketika dipuji dia GR, dibenci dia marah. Itu barometernya dari riya. Kan sulit kayak gitu. Sedangkan hati manusia tidak lepas daripada harapan itu semua. Bagaimana mensiasatinya? Makanya sudah diwanti-wanti oleh Rasul, yang namanya ibadah harus lillah. Harus lillah, karena Allah. Karena kalau sudah karena Allah, tidak lagi melihat siapa yang dilihat, siapa yang di samping, siapa yang di depan, siapa yang di sebelah, siapa yang di belakang. Kalau sudah lillah, orang mau kata apa, saya lillah ibadah. Tapi jangan juga ngomong lillah, saya karena Allah, saya karena Allah. Tapi di hatinya lain. Allah tahu. Ini pentingnya nasihat-nasihat buat yang gemar ibadah, artinya yang sudah istiqomah ibadah. Kalau kemudian orang bertanya kenapa kita harus ibadah, sudah sepantasnya manusia itu beribadah kepada Allah. Sudah sepantasnya. Karena kalau manusia tidak beribadah, justru dia tidak pantas menjadi manusia. Kalau manusia enggan beribadah, tidak pantas dan tidak layak menjadi manusia. Karena nikmat, anugerah, fasilitas, semuanya alam semesta Allah berikan, Allah sediakan untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Siapa yang gak ada buat manusia? Dari tumbuh-tumbuhan buat manusia, binatang, ikan, semuanya buat manusia. Sehingga sampai manusia pun diberikan untuk manusia, ya kan? Ya, pasangan suami istri kan manusia, diberikan untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Karena dia yang mendapatkan fasilitas lebih banyak daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sangat pantas kalau dia beribadah kepada Allah. Rumah yang kita tempatin, gedean rumah kita atau gedean rumah cacing? Kira-kira, Mbak tante apa ibu? Komplit Mbak tante juga ya? Ya, rumah kita sama rumah cacing kira-kira lebih besar mana? Lebih besar rumah cacing ya? Lebih besar rumah kita. Makanan yang kita santap lebih banyak mana antara santapan cacing dan santapan kita? Banyakan kita. Udara yang dihirup lebih banyak buat kita. Air yang dihisap, yang diminum banyakan buat kita. Tapi giliran ibadah banyakan cacing. Allah tegaskan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam bahasa Arab, sabbaha itu bentuknya fi'il madi. Kalau bahasa Inggrisnya past tense. Ya, past tense. Bahasa Arabnya fi'il madi. Fi'il madi bila digunakan di dalam Al-Quran itu menunjukkan lit tawakku, lit tahqiq, pasti. Artinya dia tidak pernah lepas dari bertasbih. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahasa Quran pakainya ma, bukan man. Kalau bahasanya ma itu li ghairil aqil, selain manusia, diantaranya cacing. Dia bertasbih kepada Allah. Tasbihnya makhluk Allah selain manusia adalah ibadah. Kalau kita manusia sholat, ibadahnya mereka kontinu. Beda sama kita kan. Kalau kita kan ada waktunya. Zuhur baru sholat zuhur. Artinya ketika zuhur barulah kita ingat sama Allah.
setelah atau selepas sholat duhur ingat nggak sama Allah? Beda-beda. Yang di pasar beda, yang di kantor beda, yang di sawah beda, yang di rumah beda, yang di mana-mana beda-beda. Kadang-kadang malahan gitu ya, lagi sholat aja nggak inget sama Allah. Cocok nggak kira-kira? Enggak. Nanti asar baru kita sholat 3:30 sholat asar. Itulah saatnya kita mengingat Allah. Selepas sholat asar, apa masih ingat dengan Allah? Lain-lain, nggak sama, tetap nggak sama. Malah kadang-kadang lagi baca Fatihah sholat asar pun pikiran kita kemana-mana. Beda dengan makhluk Allah yang namanya cacing, ikan, burung, dan lain-lain. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Sementara fasilitas yang dia terima sedikit, ibadahnya banyak. Kita fasilitas banyak, ibadahnya sedikit. Nah, oleh karena itu, dengan forum ini nih, saya ingin mengajak kalau kita itu meningkatkan rasa malu kita kepada Allah karena kita sudah banyak menerima nikmat dari Allah, kita sudah banyak mendapatkan fasilitas dari Allah, maka selayaknya kita tingkatkan selain kualitas sholatnya juga kuantitas sholatnya. Kualitas sholatnya tentu saja yang tadinya kita katakan bacaan-bacaannya kurang begitu kita perhatikan, sudah harus kita tingkatkan. Inilah nasihat buat kita yang sudah ibadah. Kekhusyuan dan ketenangan, keikhlasan kita tingkatkan. Juga kita tambah kuantitasnya. Katakan sholat yang bisa kita lakukan, sholat sunnah itu kapan? Malam hari atau pagi hari? Kalau pagi hari saya harus ke kantor, kayaknya nggak kekejar. Kalau saya sholat duha di kantor nggak enak. Teman-teman semuanya kerja, saya pas sholat kan nggak enak. Boleh itu dikalahkan karena demi tugas misalnya. Tapi kalau toh nyatanya ada ruang sempat untuk sholat duha, alangkah mulianya bila kita tambah kuantitas sholat dengan sholat duhanya. Nanti di malam hari kita tambah. Sebagai upaya apa? Tadi kita nggak enak dengan makhluk Allah yang namanya cacing, badannya kecil, fasilitasnya sedikit, rumahnya kecil, udara sedikit, air sedikit, tapi ibadahnya luar biasa melebihi dari kita manusia. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih memberikan satu arahan supaya kita lebih banyak dan sholatnya berkualitas. Maka sepatutnya kita itu mengalokasikan waktu sebelum waktu sholat, terutama kalau kita lagi di rumah. Kalau di kantor kan kita dikejar-kejar kerjaan ya kan? Kalau di kantor dikejar target kerjaan, jam segini udah harus masuk, harus makan, harus sholat, harus istirahat. Otomatis ketenangan di dalam beribadah itu sedikit banyak kurang kita dapatkan. Kenikmatan di dalam beribadah sedikit banyak kita kurang bisa memperoleh. Sedangkan ibadah adalah satu masukan yang harus kita pertahankan kenikmatannya. Nggak bisa kita ibadah tanpa diiringi nikmat, itu tidak bisa. Mesti nikmat. Contoh, kalau kita pernah mampir ke rumah makan, lalu di rumah makan itu ternyata menunya sangat nikmat, sangat nikmat. Kemudian kita di situ makan dengan lahapnya, dengan nikmatnya. Selepas makan kita pulang pasti bercerita. Kita cerita ke teman-teman kita. Waduh, nikmat sekali saya makan di warung situ. Ini diceritakan. Pernah nggak kira-kira kita nikmat ibadah bercerita?
punya pengalaman nikmat ibadah? Ada, setiap orang punya pengalaman nikmat ibadah. Apa diantaranya? Misalnya nih, waktu kita sholat zuhur, kok begitu enaknya, begitu tenangnya, tidak tergesa-gesa. Itu adalah bagian daripada pengalaman nikmat ibadah. Tapi sewaktu-waktu ada juga pernah kita rasakan sholat sangat tergesa-gesa. Pernah kan? Dan hati kita terasa tidak nyaman, malah kadang-kadang terasa berat, malas. Itu pengalaman tidak nikmatnya ibadah. Kalau terjadi dalam pribadi kita pengalaman tidak nikmatnya, tidak nyamannya beribadah, maka sebaiknya kita sudah mulai mengatur waktu, merencanakan waktu untuk memperbaiki. Karena tidak jauh bedanya dengan kendaraan. Kalau motor dipakai sudah nggak enak, kira-kira apa kita naikin terus? Mau dibawa ke bengkel atau enggak? Mesti dibawa ke bengkel. Pertama, dinaikin supaya nyaman, juga dinaikin supaya aman. Di dalam beribadah, mestinya seperti itu. Dibawa ke bengkel. Bengkelnya kemana? Ke majelis-majelis ilmu, supaya ibadahnya aman, juga nyaman. Nyaman di dalam beribadah, khusyuk nantinya. Aman artinya perolehan nilai ibadah itu tidak terganggu, utuh. Kalau nilainya 10 ya 10, kalau nilainya 12 ya 12. Ya kelamaan kan? Berapa menit? Masih. Supaya aman dan nyaman. Kadang kita kurang begitu care, kurang begitu menjaga. Kalau ibadah ini adalah bekal yang harus betul-betul berkualitas. Sebab apa? Ketika kita pulang ke alam kubur aja, nggak usah ke alam akhirat dulu, karena kan kita transit dulu di kubur. Nilai-nilai ibadah inilah yang akan membackup keselamatan kita. Kalau ternyata nilainya mengecewakan, maka kita juga yang kecewa. Ketika nilai ini luar biasa, maka kita juga yang akan selamat. Kalau misalnya terjadi nilai-nilai ibadah itu mengecewakan kita bisa memperbaiki. Balik lagi kali ke sini ke Indosat, ngaji lagi, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Hidup itu hanya sekali, di dunia nih. Setelah kita hidup, kemudian kita meninggal, selesai. Tidak ada lagi kita beramal, tidak ada lagi kita sholat, tidak ada lagi kita taklim, tidak ada lagi kita puasa. Selesai. Jadi peluangnya sekarang. Kira-kira teman-teman umurnya berapaan nih? Ya, 17. Yakin? Sampai usia lanjut? Itu kan harapan ya. Harapan beda dengan ketentuan. Beda. Nggak sama. Harapan sih kita sampai usia lanjut, sampai usia tua, ibadahnya lama kan gitu ya harapannya. Tapi ketentuan beda. Dan Allah sangat absolut, sangat merdeka Allah itu. Menentukan nasib hamba-hambanya tanpa melihat siapa-siapa. Dia punya aturan sendiri. Dah ente 25 tahun aja selesai. Ente 12 tahun aja selesai. Gitu. Kita minta, ya Allah saya umurnya pengennya 75 tahun. Itu kan keinginan, harapan. Tapi sekali lagi ketentuan berbeda dengan keinginan dan harapan. Jadi peluang kita, sering saya sampaikan di majelis itu, peluang kita itu hanya nilainya detik. Jangan salah, bukan menit, detik. Itu peluang kita. Menit itu kan gabungan dari 60 detik jadi 1 menit. Tik 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 denyut nadi kita di sini. Ini harapan kita. Makanya harapan kita sesuaikan, seimbangkan dengan denyut nadi, dan jangan lupa sertakan dengan menyebut asma Allah. Allah. Kalau tik nih, tik tik tik, Allah di hati, selesai. Dan itu nilainya sangat tinggi.
sangat tinggi. Dan itu juga yang menjadi harapan. Maka ketika kita mengingat betapa peluang kita sangat sedikit, sangat sempit waktunya, saya kira tidak akan ada orang yang menyia-nyiakan waktu. Tidak akan. Katakan kita di Indosat dikasih tugas yang sangat banyak, sementara harinya hanya dikasih sehari saja. Atau mungkin cuma 2-3 jam. Pokoknya selesaikan tugas ini dalam waktu 2-3 jam selesai. Kita pikir tugasnya begitu banyak tapi waktunya sangat sempit. Maka saya kira bagi teman-teman yang ingin mendapatkan prestasi di Indosat akan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tadi. Begitu juga kalau kita ingin berprestasi di hadapan Allah, ingin mulia di sisi Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu, karena waktu kita tidak lama. Tadi kan detik. Begitu detiknya berhenti di sini, denyut nadinya kan biasa, meninggal belum, dipegang ininya kan, bukan dipegang mulutnya, dipegang ininya. Oh iya, berhenti. Itu artinya selesai. Itulah modal kita. Maka kalau kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktunya tadi, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Orang tidak rugi illal ladzina amanu, kecuali dia yang beriman dan beramal soleh. Beriman, hatinya terpaut dengan Allah, wa amilus shalihat, dia beramal soleh, melakukan ajaran tuntunan syariat yang sudah Allah berikan melalui contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih 5 menit lagi. Baik. Yang ketiga, ketika kita sudah melihat betapa berharganya waktu, peluang, kesempatan, maka saya katakan tidak ada lagi ruang, waktu, dan kesempatan untuk kita sia-siakan. Apalagi sampai katakan menggunjing aib orang, berbuat dolim, berbuat hina, berbuat maksiat, dan lain-lain sebagainya yang akan merugikan diri kita sendiri. Sedangkan menyia-nyiakan waktu pun sudah kategorinya sudah menyalahi dan merugikan diri kita sendiri. Rasul mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, di antara tanda berkualitasnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dia mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia bagi dirinya. Oleh karenanya, setiap waktu jangan kita buang tanpa ada nilai ibadah. Setiap detik jangan kita lewatkan tanpa ada komunikasi dengan Allah. Setiap detik, setiap saat, jangan waktu berlalu tanpa kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu diingatkan, yang pertama adalah komunikasi dengan Allah melalui media sholat, komunikasi dengan Allah melalui media tilawah Quran, komunikasi dengan Allah melalui media menyantuni fakir miskin. Ini saja yang bisa kita lakukan. Optimalkan ini manfaatnya sangat besar. Sholat menghambakan diri agar kita tahu diri. Membaca Quran adalah dialog personal. Jarang orang sekarang itu, lebih banyak kan baca koran. Tapi maaf, bukan berarti baca koran tidak baik, gitu ya. Tapi kan yang jadi sorotan saya adalah ketidakseimbangan antara baca koran dengan baca Quran. Koran kadang-kadang banyak di rumah. Kompas ada, Republika ada, Sinar Harapan ada, Pos Kota ada, semuanya dibaca habis. Quran lewat. Bagi kita seorang yang muslim, sangat
sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Rasul bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an." Bacakan Quran atau sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran akan hadir datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Yang kedua tadi, dengan memberikan sedekah, infak kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal mu'minuna," sesungguhnya orang-orang mukmin itu, yastadillu, dia akan berlindung, tahta sodakotihi, di bawah naungan payung sodakohnya. Sholat, kemudian baca Quran, dan sodakoh. Insya Allah kalau kita jaga, kita pertahankan 3 perkara ini, maka kelak kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Tentu saja ingat bahwa kita jauhkan daripada sombong. Jangan ngomong, kemarin saya habis gajian langsung saya bagi-bagi gitu. Itu kan jadi sombong juga kan. Nasoihul ibad ya, nasihat-nasihat buat yang ibadah. Habis katanya 50% saya keluarin. Kalau teman-teman saya cuma 2,5%, saya 50%. Jadi harus hati-hati juga, karena apa? Ketika ibadah kita lakukan ada ria, sekecil apapun, ibaratnya air segelas kita teteskan najis, maka otomatis yang segelas jadi najis semua. Itulah ibaratnya amal. Makanya Rasulullah SAW selalu menjaga, menasihati umat-umatnya jangan sampai diserang ria. Karena ria itu adalah syirkul asghar, kata Nabi, syirik kecil, pamrih kepada yang lain. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat dan bahasa yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Nasuha Abu Bakar MA. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah ibadah kita menjadi semakin berkualitas, terbebas dari sombong dan ria. Mungkin masih ada waktu kira-kira 10 menit. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Dari apa atau saya Maulid, umumnya saya mau bertanya. Tadi kan Ustaz mengingat tentang mengingat Allah ya. Definisinya maksudnya dari mengingat Allah itu seperti apa? Apakah kita mengingatnya seperti mengingat kepada orang kekasih atau bagaimana seperti itu? Kemudian bagaimana kita tetap menjaga agar selalu mengingat Allah? Lalu untuk masalah misalnya zakat atau infak, ria itu pasti ada di setiap manusia ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Apakah kita salah seandainya ada orang yang memiliki kita tidak pernah zakat, kemudian kita mengatakan oh ini sedikit zakat dan 10% bisa mencapai seperti itu, apakah itu disebut dengan ria atau bagaimana? Terima kasih. Yang pertama mengenai seorang teman, begitu baiknya, begitu care dan peduli, perhatian, maka di mana saja kita tinggal, mesti teman baik kita itu selalu ada di hati kita. Kalau kita punya sesuatu, pasti yang teringat mula-mula adalah teman baik kita. Dan kalaupun terjadi sesuatu kepada teman kita, mesti kita berusaha meluangkan waktu untuk memberikan perhatian khusus kepada. Itulah gambaran
bagaimana cara kita mengingat Allah. Ketika manusia lupa kepada Allah, karena manusia lupa terhadap kebaikan Allah. Ketika manusia jauh dari Allah, karena dia tidak pernah mengingat betapa sayangnya Allah. Saya yakin itu, karena pemberian manusia teman baik tadi yang saya contohkan, kira-kira kebaikan teman itu kalau dibandingkan dengan kebaikan Allah, ada nggak kesamaan? Belum ada setitik air yang ada di ujung jarum dengan kebaikan Allah. Hanya manusia tidak bisa merasakan kalau Allah itu sayang sama dia. Padahal sering mungkin oleh penceramah, oleh ustadz, oleh kiai, oleh guru-guru kita yang lain disinggung. Udara yang Allah siapkan, yang dihirup setiap detik oleh manusia, kira-kira kalau kita beli berapa? Saya ada asma. Saya diceritain oleh kawan yang lain yang sama-sama punya penyakit asma. Begitu kena serangan asma, sesek napas, langsung kawan ini dibawa ke rumah sakit, dikasih oksigen. Cuman berapa? 10 menit bayar 750.000. 10 menit. Sekarang udara yang Allah sediakan di alam semesta ini kita hirup berapa menit? 17 tahun kan? Apa pernah bayar sama Allah? Tidak ada. Air, kalau misalnya kita masuk rumah sakit diinfus, berapa botol dihitung sama rumah sakit? Berapa per botol? 50.000, 100.000, tinggal dikali 10 botol, ada jumlah. Berapa kubik air yang kita minum? Udah 17 tahun minum. Ketika kita menyadari betul betapa Allah sayang sama kita, barulah kita akan betul-betul bagaimana caranya kita mengingat Allah. Karena sering manusia lupa dengan pemberian Allah, karena manusia lupa dan menutup matanya mengenai kasih sayang Allah. Kadang-kadang gini, nih, baru sakit seminggu aja, pas kebetulan aja nih Mas, lagi sakit di akhir bulan, gajian belum datang, itu terasa menderita banget, iya kan? Terasa susah banget. Padahal kalau kita kilas balik nih, sehatnya berapa lama? Udah 17 tahun. Sehatnya udah lama, sakit baru seminggu. Terasa susah, udah ngomong, ya Allah kapan saya sembuhnya? Gitu ngomongnya. Padahal sehat yang begitu lama dia nggak pikirin. Oleh karenanya, bagaimana caranya kita mengingat Allah? Sederhana. Ingatlah semua pemberian Allah. Kenanglah semua kebaikan-kebaikan Allah. Catat semua anugerah Allah. Di situ baru kita akan malu pada Allah kalau kita nggak ingat Dia. Ngomong si istrinya tadi, pakainya nggak enak deh kalau kita masak ikan gabus segini doang. Emang kenapa? Tetangga sebelah baik banget sama kita, masak kecium baunya doang kita masak gitu kan. Ya terus gimana? Ya udah beli lagi 2 kilo gitu. Kenapa? Buat ngirimin tetangga sebelah. Nggak enak. Kan ingat itu. Kenapa? Karena itu tetangga baik sekali. Padahal saya katakan tadi, kebaikan tetangga dengan kita belum ada sebaik kuku kalau dibandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dari perkara yang lain ya. Jadi tolong diingat bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan pengasih penyayangnya Allah bukan kata siapa-siapa. Allah sendiri dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren, Ar-Rahman Ar-Rahim itu bentuknya adalah muntahal jumu'.
Dalam bahasa Inggris disebut superlatif. Ini penyayang, ini penyayang. Nggak ada yang bisa ngalahin kasih sayangnya Allah, nggak ada. Ini pemaaf. Tidak ada yang maha pemaaf kecuali Allah. Allah nyatakan dirinya seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita sudah tahu persis bagaimana Allah penyayang dan pengasih kepada kita, tidak perlu beralih kepada siapa, apalagi lari kepada dukun itu, apalagi lari kemari, nggak ada. Nah, kemudian bagaimana memahami di mana letaknya Allah sayang sama kita ketika kita sakit dalam kondisi susah, gitu. Ada di bahasa udah jatuh ketiban tangga, kan gitu ya. Udah sakit, mertua sakit, besan sakit, anak sakit, semuanya pada sakit, susah lagi. Gimana nih kayak gini? Itu bagaimana memahami kalau Allah penyayang? Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hambanya itu dengan berbagai macam cara. Ini kalau kita nggak angkat derajatnya oleh Allah dengan cara sakit, maka kita nggak bisa mengejar kepada kedudukan yang lebih tinggi. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang memang yadkhuluna jannata bighairi hisabin. Mereka masuk surga tanpa ditanya macam-macam, udah masuk. Di antaranya adalah orang yang sakit tadi. Sakit bertahun-tahun tapi dia tidak mengeluh, ibadah istiqomah. Begitu nih kita kumpul di alam mahsyar, si fulan dapat pahala yang begitu tinggi dan menggunung. Kita nanya sama malaikat, "Malaikat, itu pahala apa?" Kata malaikat, "Itulah pahala dia dulu sakit tapi nggak pernah ngeluh, tapi istiqomah di dalam ibadah." Kita komplain, "Kenapa ya Allah, dulu saya nggak dikasih sakit?" Kata Allah, kalau dijawab nih, ente ngomong begitu sekarang, gitu kan ya. Dulu meriang seminggu aja udah kelimpungan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Itulah Allah mengangkat derajat hambanya supaya mudah meraih kemuliaan di sisinya dengan berbagai macam cara. Jadi sakit adalah ibadah dalam bentuk yang berbeda. Sama halnya kayak puasa, kan nggak sama dengan sholat. Sholat tidak sama dengan haji. Haji tidak sama dengan zakat. Zakat tidak sama dengan silaturahmi. Silaturahmi tidak sama juga dengan infak dan lain-lain ibadah. Begitu juga dengan sakit. Terus yang keduanya mengenai memberitahukan tentang zakat kepada orang lain yang tidak zakat. Memang kalau zakat yang wajib, bukan sedekah, itu wajib dipublikasikan. Hanya kita harus pandai-pandai menjaga riya. Jangan sampai menganggap kita doang yang bisa zakat gitu ya. Jangan sampai, pokoknya di kampus ini nggak ada yang ngeluarin zakat, cuma gua doang, itu jangan. Tapi mempublikasikan penting. Kenapa? Karena jangan sampai ada anggapan dari orang-orang yang du'afa, fakir miskin sekitar, kita dianggap sudah mampu, kok nggak pernah keluarin zakat? Buktinya mana? Saya nggak pernah kebagian, kata fuqara dan masakin yang ada di sekitar. Makanya zakat itu wajib diberikan pada orang-orang yang sekitar. Supaya apa? Supaya tidak ada anggapan kita ini orang kikir, kita ini orang pelit, kita ini orang bakhil. Zakatnya nggak dikeluarin, apalagi infak sedekah yang sunnah, yang wajib aja nggak dikeluarin. Makanya wajib dipublikasikan, apakah lewat masjid misalnya, ke pengurus masjid, ini zakat mal saya untuk tahun ini. Ini zakat harta saya. Kemudian kamu memberitahukan ke teman juga, nggak jadi masalah. Memang wajib untuk saling menasehati mengenai kewajiban-kewajiban. Gitu ya. Ya, ada lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi sakit itu datangnya dari Allah atau dari siapa? Sedangkan Allah kan suka ngasihnya yang baik-baik gitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu
daun pun yang berguguran dari dahannya, kecuali semuanya atas dasar ketentuan Allah. Tidak ada satu nyawa pun lepas dari tubuh manusia ataupun hewan kecuali mengikuti ketentuan Allah, termasuk sakit. Apa tidak termasuk menganiaya kalau seorang hamba dikasih sakit? Saya punya anak. Ketika saya gemes banget sama anak, itu saya cubit tuh. Saya cubit. Mungkin mbak-mbak juga atau tante-tante, ya. Ketika gemes banget sama ponakan, gemes bukan ngasih duit, bukan, biasanya gitu ya, nabok malah itu. Itu kira-kira terjemahannya atau penafsirannya menyakiti atau sayang tuh? Gitu. Rasul menyampaikan dalam sabdanya, "Idza ahabballahu 'abdan", manakala Allah cinta kepada hambanya, ibtalahu, dikasih bala, dikasih musibah. Kagak enak amat ya. Dicintain Allah dikasih musibah katanya. Dikasih musibah, dikasih sakit. Ada aja masalah. Kenapa? Pertama, agar nih si hamba ngadu ke Allah. Ngadu, ngeluh. Kan biasa kalau lagi sakit, ya Allah, sholat tekun. Biasa kemana-mana bawa handphone, giliran sakit nggak bawa tasbih gitu ya. Itu supaya dekat dengan Allah. Nah, begitu dia dikasih sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan apa? Dengan mengadunya itu. Dengan mengeluhnya, mengadunya, ngedoanya itu kan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah lagi volumenya. Yang mestinya seminggu jadi sebulan. Kalau ternyata sakit itu diinterpretasikan ternyata penganiayaan dari Allah terhadap hambanya, Rasul tidak akan sakit. Nabi Ayub, ya kan, lama banget, bertahun-tahun, sampai bau busuk tubuhnya. Kata istrinya, Mas kan Nabi, ya Nabi Ayubnya Jawa kali ya, ngomongnya Mas kan Nabi, pasti doanya diijabah. Doalah katanya, doa. Gimana umatmu deket? Orang dari Jawa aja udah bau bener katanya. Udah doalah biar cepat sembuh. Kan enak dakwahnya kata bininya gitu. Kadang-kadang perempuan provokator juga. Bukan di sini, sorry ya. Bininya Nabi Ayub nih mah. Kata Nabi Ayub, saya malu neng katanya, ganti jadi Betawi. Saya malu katanya. Kenapa? Sehatnya udah terlalu lama. Masa sakit baru 5 tahun aja, 9 tahun maaf. Baru 9 tahun aja udah komplain sama Allah katanya. Udah enak. Udah biarin aja. Tolong dipahami ini. Kalau sakit itu kemudian diterjemahkan bahwa Allah tidak sayang sama hambanya, saya yakin tidak ada satu nabi pun yang akan dikasih sakit, karena Allah sangat sayang kepada nabi-nabi. Gitu. Jadi kalau sakit bersyukur, alhamdulillah ya Allah, gitu. Alhamdulillah. Ini bukan basa-basi, ini bukan. Beneran ngomongnya, beneran. Ya, serius. Bukan basa-basi. Bersyukur, terima kasih ya Allah saya dikasih sakit. Kenapa? Saya lebih banyak ingat daripada lupanya. Begitu kita dalam kondisi sehat sering lupa. Kadang-kadang kalau saking nikmatnya makan aja lupa bismillah. Tapi kalau sakit pastilah minum obat baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau rebahan baca bismillah. Allah. Tapi Allahnya bukan Allah zikir, itu Allah sakit. Iya kan? Nahan sakit itu kan Allah gitu. Ya gitu ya.
Jadi dari Allah semuanya, dari Allah. Semuanya dari Allah. Tidak ada satupun yang bergerak kecuali atas iradat dan ketentuan Allah. Karena apa? Allah desainer, al-musawwir, al-muqaddar atau al-muqaddir ya. Dia yang menakdirkan, dia yang menentukan, dia yang memilih. Makanya makhluk mesti patuh aja. Saya kira itu. Ya, demikian tadi kajian Islam Duhur untuk hari ini. Untuk mengakhiri acara ini kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lidzil karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah yang Maha melihat, kami yakin ya Allah tingkah laku kami dalam keseharian selama ini Engkau begitu teliti dan Engkau begitu memahami apa yang kami lakukan ya Allah. Sekiranya ada di antara tingkah laku kami, perbuatan kami sehari-hari ya Allah melanggar syariat-Mu, menentang tuntunan-Mu, jauh dari tuntunan dan ajaran-Mu ya Allah, dan itu akan menjadi dosa bagi kami ya Allah. Ampuni dan maafkan ya Allah ketidakpatuhan kami, keteledoran kami, kelalaian kami dan kehilapan kami ya Allah. Karena sesungguhnya pengetahuan kami tentang agama masih jauh dari yang sebenarnya ya Allah. Pemahaman kami terhadap firman-firman-Mu masih sangat sedikit ya Allah. Sehingga pantaslah kalau kami suatu saat melakukan kehilapan dan kesalahan, barangkali itu ketidaktahuan kami ya Allah, atau karena kesengajaan kami ya Allah, karena kedurhakaan kami ya Allah. Ampuni atas kesengajaan itu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan iman lahir batin ya Allah, yang dapat membimbing langkah kami di jalan yang benar ya Allah. Ya Allah yang Maha melindungi, sesungguhnya keselamatan kami ada pada kekuasaan-Mu, kesehatan kami ada pada takdir-Mu ya Allah, kebahagiaan kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah, keselamatan dan kesenangan kami ada dalam takdir-Mu ya Allah. Lembaran-lembaran takdir hamba-Mu sudah Engkau tentukan sejak dahulu kala ya Allah. Bila di antara lembaran hidup takdir kami ada hal-hal yang kiranya kelak akan menyulitkan kami ya Allah, kami sangat penuh harap kepada-Mu, bermohon ya Allah, rubahlah ya Allah takdir kesulitan kami itu ya Allah. Bagi-Mu sangat mudah karena Engkau Maha Penyayang ya Allah. Bagi-Mu tidak sulit karena Engkau Maha Pengasih ya Allah. Bagi-Mu mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kaya Raya, anugerahkan rezeki kepada kami ya Allah, rezeki yang cukup juga halal ya Allah, untuk bekal ibadah kami, untuk menyayangi orang tua kami, untuk memberikan nafkah anak dan istri kami, untuk membantu dan menolong hamba-hamba-Mu sesama kami ya Allah. Cukupkan segala kebutuhan kami ya Allah, dan sadarkan dalam diri kami ya Allah bahwa rezeki itu bukan semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu kami ya Allah, tetapi sesungguhnya rezeki itu adalah modal kami untuk meraih ridho dan kasih sayang-Mu kelak ya Allah. Sadarkan dalam lubuk hati kami ya Allah bahwa kekayaan dan harta yang melimpah di tengah-tengah rumah kami itu semata-mata adalah titipan-Mu untuk kami ya Allah, agar dapat diberikan kepada hamba-hamba-Mu yang Mu amanahkan kepada kami. Ya Allah, di antara keluarga kami sakit, mohon diberikan kesembuhan dan kesehatan, karena sesungguhnya kesembuhan dan kesehatan Engkau jualah yang memberikannya ya Allah. Ada di antara kawan-kawan kami saat ini sulit meraih dan mendapatkan pekerjaan ya Allah. Sesungguhnya lapangan pekerjaan bagi-Mu ya Allah telah Kau hamparkan untuk hamba-hamba-Mu di tempat mana saja ya Allah. Tempatkan saudara-saudara kami yang belum dapat pekerjaan ya Allah, agar mereka dapat memberikan nafkah kepada keluarganya, agar mereka dapat berbagi kasih sayang kepada keluarganya,
agar mereka juga dapat berbakti dan menyayangi orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sinari lubuk hati kami dengan cahaya iman, bimbinglah hidup kami dengan cahaya Quran, ya Allah. Tuntunlah perjalanan hidup kami dengan cahaya Islam, ya Allah. Berikan hati sanubari kami, ya Allah, penuh kasih sayang kepada sesama, pada keluarga, terutama kepada orang tua kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kuatkan daya ingat kami, ya Allah. Ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami, nasihat-nasihat dari teman-teman kami, tanamkan dalam hati sanubari kami, ya Allah. Dan lapangkan hati kami, ya Allah, agar kami menerima dengan tulus dan ikhlas. Dan berikan pula kepada kami taufik, ya Allah, agar kami sanggup mengamalkan ilmu dan tuntunan syariat-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi acara kajian untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.